Sebanyak 2 unit alat berat dikerahkan oleh tim terpadu Kota Batam untuk membongkar bangunan yang berada di tepi Jalan Yosudarso, Seraya Atas. Pada Rabu 18 Oktober 2023, puluhan rumah yang terdampak proyek pelebaran jalan ini dilakukan penertiban sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bangunan yang ditertibkan merupakan bangunan yang berada di bawah bagian row 100 jalan. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam, Uci Suwaibah. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Nina atas waktunya. Jadi benar seperti yang disampaikan tadi bahwa ada proses penertiban bangunan yang dilakukan di Kampung Seraya Atas, Batu Ampar. Dan sebelum adanya proses penertiban tersebut sempat terjadi protes dari warga dengan memblokade jalan saat tim terpadu mendatangi lokasi pada Rabu 18 Oktober 2023 sekira pukul 9 pagi ya. Jadi salah satu warga saat dijumpai Tribun Batam membenarkan bahwa sekitar pukul 9 memang jalan tersebut tersendat karena sempat terjadi kericuhan di mana warga yang melakukan aksi protesnya dengan melempar barang seperti kayu, karung, besi bangunannya dan juga material lainnya ke sisi jalan di mana jalan tersebut Jalan Sudarso arah bandara ke arah Batu Ampar. Kemudian tak berselang lama, memang tim terpadu dan TNI, Polri, Satpol PP, Ditpam BP Batam berhasil mencairkan suasana dengan menghampiri dan mendengarkan protes langsung dari warga. Kemudian situasi memang mulai mereda, warga yang sebelumnya melakukan protes mulai mengevakuasi barang-barangnya sebelum dirobohkan dengan menggunakan dua alat berat yang telah disebutkan tadi. Jadi Tribun Batam juga menjumpai salah satu warga yang sudah menempati tempat tersebut, bangunan tersebut selama 30 tahun bernama Doni menyampaikan warga yang menempati bangunan di tepi Jalan Yosudarso ini bukan menolak untuk dilakukan penggusuran, namun lebih tepatnya eh, men- mereka yang ada di situ ingin mengetahui patok pastinya itu di mana. Jadi terdapat letak yang belum diketahui, padahal yang dipakai bakalan sejauh 50 meter dari jalan raya yang mana akan ada 3 lajur baru. Namun ketika diukur meterannya itu melebihi, jadi warga yang ada di situ kaget dan sempat memberikan perlawanan seperti itu. Sebenarnya yang dibutuhkan warga yang ada di situ informasi yang tepat, lokasi mana saja yang terkena, pasnya di mana yang belum diketahui kejelasannya, dan ada persiapan untuk pindah apabila dia terkena seperti itu. Dan masih di lokasi yang sama, Kepala Seksi Pengamanan Lingkungan dan Patroli dari Ditpam BP Batam mengerahkan URAM mengerahkan lebih kurang 500 personel untuk pengamanan ini dan ia mengatakan terkait perlawanan warga tadi adalah warga meminta untuk bangunan yang dibongkar hanya bangunan yang terdampak, bukan seluruhnya. Jadi protes yang dilakukan warga itu menurut URAM adalah sesuatu hal yang wajar saat dilakukan pembongkaran di suatu wilayah dan setelah itu pembongkaran berjalan dengan kondusif ya. Jadi tak ada bukan penolakan tapi meminta membongkar bangunan sesuai dengan kebutuhan pelebaran jalan seperti itu. Ia juga menyebut rencananya akan dibuka row 100 Ultimate di mana di kedua jalur ya, di jalur ke arah Batu Ampar dan juga ke arah bandara itu sejauh 50 meter 50 meter untuk keperluan penambahan 6 lajur di 6 lajur di 2 jalur seperti itu. Dan kenapa di lebih dari 50 meter? Karena lokasi tersebut juga berdekatan dengan jurang ataupun tanah yang masih curam ke bawah. Makanya eh, Ditpam BP Batam juga menggusur area lebih dari 50 meter. Rencananya juga bakal dipasang galvanizing wall karena posisi kanan kiri jalan yang masih jurang. Dan dari pantauan Tribun Batam di lokasi, area yang rencananya akan di lebarkan memang berada di ketinggian dan terlihat curam. Bahkan ada beberapa titik yang menikung sebelum sampai di Simpang Bogo. Hingga hari ini penertiban telah selesai dilaksanakan
dan warga satu persatu sudah meninggalkan bangunan yang sebelumnya mereka tempati. Mungkin itu saja Nina yang dapat Uci laporkan dari Batam. Kembali ke studio. Baik rekan Uci, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kemudian kami juga akan menampilkan tayangan wawancara dengan Kepala Seksi Pengamanan Lingkungan dan Patroli Ditpam BP Batam, Puraem. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan penertiban RO 100 Yosudarso 3 yang diikuti oleh tim terpadu Kota Batam. Jadi jumlah rumah yang terdampak baik di sisi kiri maupun sisi kanan kurang lebih 146 rumah. Nah, jadi kalau yang di sisi kiri itu relatif mereka bongkar mandiri, yang di sini yang kita lakukan oleh tim terpadu. Terlihatkan tadi Pak, tadi ada perlawanan dari warga. Jadi sebenarnya bukan perlawanan, cuman warga minta kalau yang dibuka itu maunya hanya sebatas yang dibangun. Sementara kan kondisi tanah di sini kan kiri kanan ini kan jurang ini. Memang ini jadi dibuka RO 100 Ultimate, tapi yang dibangun nanti 2 jalur dulu untuk tahun ini. Karena di sini kan di sisi kiri di sisi kanan penanya polisinya jurang, ini kan dipasang retaining wall. Di retaining wall itu paling ujung nanti di RO 100. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.